dan juga mencatat betapa urgent-nya untuk mengatasi perubahan iklim dan bagaimana peran JCM bisa membantu untuk memenuhi NDC Jepang dan Indonesia. Dan berikutnya saya ingin memperkenalkan Bapak Kazushiko Shimizu, konselor dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Bapak Shimizu, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Bapak Ferry, Asisten Deputi Minister dari Kemenko Perekonomian, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, atas nama pemerintah Jepang, izinkan saya mulai untuk mengucapkan mengekspresikan apresiasi saya kepada penyelenggara dan juga kepada Kemenko Perekonomian dan kementerian-kementerian lain untuk menyelenggarakan webinar ini. Dan walaupun di tengah-tengah pandemik, Jepang sudah menyediakan berbagai bantuan kepada Indonesia untuk merespon pandemi ini. Dan yang terbaru adalah penyediaan 3.800 konsentrator oksigen. Walaupun Jepang dan Indonesia masih dalam struggling, tapi saya yakin kita bersama-sama bisa mengatasi krisis ini sebagai mitra dan sebagai mitra strategis. Kita juga saat ini dalam periode kerjasama yang signifikan untuk menghadapi dan mengatasi perubahan iklim. Sejak awal periode pelaksanaan Paris Agreement, pembicaraan iklim sudah dipercepat melalui beberapa KTT perubahan iklim menuju COP26 November tahun ini. Kami terus menekankan pentingnya kerjasama dan kemitraan internasional. Kami menyadari bahwa pemerintah Indonesia sudah memperbarui NDC dan sejalan dengan perjanjian strategi jangka panjang, Indonesia juga menerbitkan rencana untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau sebelumnya dengan kerjasama internasional, transfer teknologi, dan bantuan pembiayaan. Dan Jepang menyambut kontribusi-kontribusi tersebut dan senang hati untuk mendukung melalui alih teknologi melalui skema JCM. JCM merupakan mekanisme untuk mencapai penurunan emisi dengan memperkenalkan teknologi rendah karbon, produk rendah karbon, sistem dan jasa rendah karbon Jepang. JCM akan berkontribusi untuk meningkatkan penghematan energi, efisiensi energi, penurunan biaya yang akan meningkatkan daya saing. Jepang dan Indonesia sudah bekerja bersama sejak pendesain JCM dan secara bersama-sama sudah mengimplementasikan proyek JCM melalui skema kerjasama pemerintah badan usaha. Kedua negara sudah melakukan 9 komite bersama dan banyak metodologi sudah diperkenalkan dan 23 proyek sudah didaftarkan. Di antara proyek-proyek tersebut, 56.254 ton dari kredit dari 12 proyek sudah dikeluarkan. Ini menandai angka terbesar untuk mitra-mitra JCM lainnya. Dan kami senang Indonesia tetap menjadi yang terdepan. Bapak Ibu sekalian, Indonesia memainkan peran yang kunci untuk mengatasi perubahan iklim. Even more so, as Indonesia will co-chair the FACT dialogue. Dan Indonesia menjadi ketua atau chair G20 tahun depan dan menjadi chair ASEAN di tahun 2023. Ini adalah platform-platform yang penting di tingkat atau di platform global untuk mengatasi perubahan iklim. Dan saya yakin, saya menantikan kepemimpinan Indonesia. Webinar hari ini memberikan contoh mengenai hydrogen power, energi terbarukan, dan konservasi energi. Area-area atau bidang-bidang adalah apa yang JCM akan kontribusikan kepada Indonesia untuk mencapai carbon neutrality target. Dan saya yakin JCM akan mengkatalisis lebih banyak kerjasama dan kemitraan antara Jepang dan Indonesia.
Yang terakhir, saya yakin industri hijau akan menjadi pasar yang dominan ke depannya. Terdapat peluang untuk business matching setelah webinar ini, jadi saya harap Bapak Ibu memanfaatkan kesempatan ini juga. Dan saya ingin menutup pidato saya dengan mendoakan webinar ini dapat memberikan informasi yang berguna dan mendorong kerjasama antara peserta. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.